Fuck me. Halo sahabatku, wahai para kaum rebahan, welcome back on channel Look and Like. Menceritakan, membacotkan, dan menggambarkan. Buat kalian yang tidurnya masih gelar karpet, ruang tamunya masih buat parkiran motor, jangan patah semangat. Teruslah kita rebahan bersama-sama. By the way, daripada kalian gabut, mendingan dengerin aja ya gua ngoceh. So please enjoy. Look and Like. What Happened to Monday? Film yang berceritakan tentang kehidupan planet bumi yang sudah melebihi populasi, atau kita sebut overpopulation, bahkan mencapai 10 miliar. Hal ini mengakibatkan banyaknya kerusakan pada bumi, dari mulai kekurangan makanan, perubahan iklim, dan juga kecacatan pada kelahiran. Sehingga muncullah satu peraturan, yaitu satu keluarga hanya boleh punya satu anak. Jika mereka mempunyai kelahiran lagi, ataupun anak kembar, ataupun kakak dan adik, maka anak tersebut akan ditidurkan bertahun-tahun lamanya di dalam kapsul hibernasi. Scene diawali dengan kelahiran 7 anak kembar perempuan. Gue sih nggak kebayang, sebesar apa perut ibunya. Kalian bisa bayangin sendiri, 7 anak kembar, yang seharusnya 6 dari mereka akan dimasukkan ke dalam kapsul hibernasi untuk menunggu giliran hidup di masa mendatang. Namun kakek dari 7 anak kembar itu menolak dan bersikeras untuk merawat mereka semua, dan juga menyembunyikan 7 anak kembar tersebut. Nggak kebayang, merawat 7 anak kembar perempuan sekaligus. Daripada kakeknya bingung, akhirnya ia menamakan 7 anak tersebut dengan nama-nama hari, yaitu Monday, Tuesday, Wednesday, dan seterusnya. 30 tahun berjalan. Terlihat satu orang wanita yang sudah dewasa, cantik, dan elegan. Ya, ia adalah Sunday. Terlihat dunia pun sudah sangat berbeda. Krisis makanan, dan juga penjagaan dari polisi yang sangat ketat. Setiap orang harus memakai gelang yang memiliki identitas lengkapnya. Digunakan untuk membeli makanan, masuk rumah, masuk kantor, dan masuk lain sebagainya. Mantap. Keluarga yang ketahuan menyembunyikan anak lebih dari satu akan ditangkap anaknya salah satunya dan akan dibawa ke kapsul hibernasi untuk tidur selama bertahun-tahun lamanya. Sunday membeli daging sukit alias tikus dan membawanya pulang. Dunia sudah terlihat sangat kacau, sampai daging tikus pun sudah dijual di mana-mana. Tiba di tempat tinggal Sunday, yaitu di gedung tinggi atau apartemen. Dan Sunday pun disambut oleh 6 saudari kembarnya, yaitu Monday, Tuesday, Wednesday, dan seterusnya. Sungguh menakjubkan dan mengherankan. Mereka semua benar-benar kembar 7 dan memiliki bentuk fisik yang sama, dari mulai wajah, kulit, hingga suaranya. Jangan-jangan yang bawah juga sama? Ya pasti sama, namanya juga kembar. Hanya saja penampilan mereka dan kepribadian mereka yang berbeda-beda. Ada yang tomboy, ada yang feminim, ada pula yang merokok dan suka maboy, ada pula yang menjadi kutu buku, kutu komputer, dan juga kutu rambut. Mereka pun saling berbincang sambil menyantap daging tikus. Entah rasanya apa, sepertinya sih enak-enak aja. Dan bisalah kita coba. Mereka pun membicarakan tentang promosi kenaikan jabatan yang akan mereka dapatkan esok hari. Scene berganti ketika mereka semua masih kecil. Kakek Konoha mengajarkan dan membimbing mereka semua, membuat mereka merasa nyaman dan mengerti akan keadaan dunia luar. Ia juga membuat tempat persembunyian rahasia untuk menjaga-jaga apabila ada orang luar yang bertamu ke rumahnya. Karena kakek Konoha adalah orang yang pintar, maka ia membuatkan mereka chip gelang buatan ia sendiri dan memberitahu mereka semua bahwa mereka boleh keluar rumah secara bergantian. Monday keluar di hari Senin, Tuesday keluar di hari Selasa, Wednesday keluar di hari Rabu, dan seterusnya. Kalau dipikir-pikir kasihan banget. Mereka hanya boleh keluar rumah 1 hari setiap minggunya. Dan juga harus menjadi 1 nama dan 1 identitas, yaitu Karen Sedman, nama dari ibu mereka. Mereka diajarkan untuk tidak memberitahu bahwa mereka memiliki saudari kembar.
Dan akhirnya mereka pun mulai diajarkan untuk dapat bersosialisasi dengan lingkungan luar rumah, yaitu kehidupan yang sebenarnya. Setiap harinya, bagi setiap mereka yang sedang mendapat giliran keluar rumah, maka mereka akan merekam kegiatan yang ia lakukan dengan chip di tangannya. Yang nantinya, saat sampai di rumah, maka mereka semua akan mempelajarinya bersamaan. Dengan tujuan agar mereka tahu apa saja yang dilakukan mereka semua setiap hari. Benar-benar nggak bisa bayangin. Mereka sudah dilatih dari kecil seperti ini, sampai mereka pun berumur 30 tahun. Suatu hari, pada hari Sabtu, yaitu saat Saturday, sudah mendapat giliran untuk keluar rumah. Satu di antara mereka, yaitu Thursday, menyelusup keluar rumah. Mungkin ia bete dan pengen main. Dan benar saja, ia pulang ke rumah dengan ketakutan dan ternyata jari telunjuknya terputus karena jatuh dari papan seluncur. Dengan sangat berat hati, kakek Konoha memutuskan untuk memotong jari telunjuk keenam saudari lainnya. Mengapa? Agar mereka semua terlihat sama. Ngebayangin kakek Konoha melakukan ini sangatlah kasihan. Apalagi mereka semua masih kecil dan harus dipotong sebagian jari telunjuknya. Tapi tenang, karena ini hanyalah film. Anjay. Lanjut. Seketika scene berganti. Hari Senin yang berarti Monday. Ia mendapat giliran keluar. Ia pun harus menghadiri promosi kenaikan jabatannya. Terlihat pula Monday akrab dan curi-curi pandang dengan salah satu petugas keamanan. Monday memasuki kantornya dan bertemu dengan saingan di kantornya, yaitu Jerry. Namun Jerry sepertinya mengancam Monday mengenai promosi jabatannya tersebut, yang membuat Monday ketakutan, dan berpikir bahwa Jerry mengetahui Monday mempunyai saudari kembar. Hari sudah malam, namun Monday tidak juga pulang ke rumah. Mereka mulai panik dan berpikir yang enggak-enggak. Sinyal dari gelang Monday pun tidak dapat dilacak. Hari berganti Selasa, berarti Tuesday, mendapat giliran keluar rumah. Ia pun bersepakat untuk mencari informasi mengenai kehilangan Monday, yaitu kehilangan dirinya sendiri. Agak lucu ya. Namun dengan sangat khawatir, ia pun memberanikan dirinya untuk tetap keluar rumah. Penjaga apartemen pun mulai merasa janggal, karena sepertinya ia belum melihat Karen Sedman pulang tadi malam. Namun kenapa Karen Sedman sudah berangkat kerja lagi pagi ini? Tiba di kantor, Tuesday mulai menanyakan kepada temannya bahwa apa yang ia lakukan kemarin. Ia berusaha mencari tahu apa yang dilakukan dirinya sendiri pada hari lalu, yaitu si Monday. Diberitahukan bahwa Monday pergi ke suatu bar kemarin, dan Tuesday pun bergegas menuju bar tersebut. Bartender mengatakan bahwa semalam Karen pergi dengan Jerry, dan mereka mulai menyimpulkan bahwa Jerry telah mengkhianati mereka. Monday pun masih hilang. Seketika, Tuesday pun ditangkap oleh sekelompok orang, yaitu orang-orang yang bekerja dalam program kapsul hibernasi tersebut. Tuesday pun dibawa masuk dalam ruangan dan dipertemukan oleh Dr. Nicolette Kamen, yaitu ketua daripada program kapsul hibernasi tersebut. Yang ternyata ia sudah mengetahui bahwa Karen Sedman bukanlah hanya satu orang, melainkan Karen Sedman adalah wanita kembar 7. Tuesday pun dihabisi dengan menggunakan pisau. Tersisa 5 Karen Sedman. Mereka semakin panik dan mulai kebingungan bagaimana cara mencari Monday dan Tuesday. Dan apa pula yang sebenarnya terjadi kepada mereka berdua. Seketika tempat tinggal mereka digerebek, dan terjadilah baku hantam, tembak-menembak, yang membuat barang menjadi porak-poranda, kacau parera. Mereka bersusah payah melawan orang-orang tersebut. Sunday pun mengalami luka yang sangat parah, dan ia pun harus meninggal. Jujur, di sini gue kasihan banget ngeliatnya, karena gue ngebayangin betapa sulit perjuangan yang sudah mereka lakukan. Tapi ya jangan nangis. Dr. Kamen bersikeras meminta untuk menangkap seluruh Karen Sedman. Karena jika Karen Sedman ketahuan oleh banyak masyarakat, maka nama Dr. Kamen akan tercoreng, atau dengan kata lain, ia akan malu. Karena ialah yang memimpin proyek satu keluarga hanya boleh satu anak. Tapi kenapa dia bisa kelolosan 7 anak kembar, yang bahkan sudah sampai berusia 30 tahun. Maka itu dia kepengen banget Karen Sedman ditangkap semuanya. Mereka menemukan mata. Ya, mata manusia yang digunakan untuk membuka pintu tempat tinggal mereka.
yang ternyata itu adalah mata Tuesday. Dan mereka bisa pastikan bahwa Tuesday telah dibantai. Hari berganti menjadi Rabu. Itu berarti giliran Wednesday yang beranjak keluar rumah. Mereka masih berusaha untuk mencari tahu di mana Monday dan apa yang terjadi. Wednesday pergi ke rumah Jerry, namun Jerry justru mengatakan hal-hal yang membuat mereka bingung. Jerry mengatakan bahwa Karen harus mengundurkan diri dari promosi pekerjaannya karena ia sudah mengetahui rahasia yang selama ini diumpetin oleh Karen Sedman. Namun ternyata Jerry mengatakan hal yang berbeda. Ia mengatakan bahwa Karen Sedman sudah mengadakan kontrak dengan Dr. Kamen dengan biaya transfer sebesar 407C. Ya, gue nggak tahu berapa nominalnya, pokoknya banyak. Itu berarti Monday yang telah berkontrak dengan Dr. Kamen, dan kontrak tersebut ada di tablet milik Jerry. Seketika Jerry tertembak. Ternyata Wednesday diserang dan dikejar oleh banyak sekali orang. Karen Sedman yang lainnya terus memantau dan memberitahu arah mana yang harus diambil oleh Wednesday. Ia terlibat baku hantam sampai berdarah-darah. Wednesday melompat keluar gedung, jatuh ke tempat sampah, dan harus tetap melarikan diri. Di saat bersamaan, datang satu pria yang pada waktu itu pernah kita lihat sedang berbicara dengan Monday, yaitu petugas keamanan yang tampan dan manis. Petugas tersebut terlihat sudah sangat akrab dengan Karen Sedman dan membuat saudari lainnya kebingungan sebenarnya siapa pria misterius tersebut. Namun seketika, pria itu malah mengusap-usap payudara Karen, yang membuat Karen semakin bingung. Sepertinya orang tersebut memang sudah biasa melakukannya. Bahkan ia pun ingin mantap-mantap. Akhirnya mereka memutuskan untuk mencari tahu siapa pria tersebut dan mengambil data-data yang ada pada gelang pria tersebut. Yang pastinya ia mempunyai data-data keamanan untuk mengetahui keberadaan Monday. Saat Wednesday sudah bisa lolos, ia harus melompat menyeberangi gedung. Namun tiba-tiba dan seketika, si Jancok muncul, menembak Wednesday dan ia terjatuh dari atas gedung. Wednesday meninggal dan disaksikan oleh saudarinya dari layar komputer. Saturday berada di rumah orang yang misterius tersebut, yang nampaknya ia seperti sudah sangat mengenal Saturday, yaitu sebagai Karen Sedman. Sepertinya ia sudah saling mengenal dalam waktu lama, bahkan mereka pun mantap-mantap. Mantap-mantap kali ini ternyata juga diiringi dengan adegan-adegan yang sangat panas. Kedua dari mereka bertelanjang dan sangat seksi. Demi kenyamanan konten ini, maka gua harus sisipkan beberapa bagian. Saat sedang enak-enak, Saturday akhirnya mendapatkan data dari pria tersebut. Dan mereka pun mantap-mantap surantap. Tersisa Thursday dan Friday. Mereka berhasil masuk ke dalam data keamanan dan menemukan ada satu dari saudari mereka yang dikurung dan menangis. Mereka pun menduga bahwa itu adalah Monday. Saturday dan pria misterius itu berbincang, dan pria tersebut mengatakan bahwa ia sudah sering berbicara, bahwa ia amat sangat ingin menemuinya setiap hari, bukan hanya hari Senin saja. Jeng jeng jeng. Itu berarti Monday lah yang selama ini sudah mengenal pria tersebut, dan sudah menyembunyikan cerita tentang dia dan pria tersebut. Tiba-tiba saja Saturday ditembak tepat di kepalanya, dan ia harus meninggal, dengan sangat mengenaskan. Rumah mereka pun sudah dikepung dan diserang. Mereka berusaha melarikan diri, namun Friday akhirnya mengorbankan dirinya untuk menyalakan api yang meledakkan pasukan penyerang tersebut. Hanya tersisa Thursday. Ya, sungguh kasihan dan menyedihkan. Ia pun menemui pria misterius dan menjelaskan pada pria tersebut bahwa Karen Sedman bukan hanya satu orang. Karen Sedman adalah 7 orang perempuan kembar. Dan Monday pun masih hidup. Wanita yang sebenarnya pria itu cintai adalah Monday. Hingga mereka bekerja sama untuk menyelamatkan Monday yang disandra oleh Dr. Kamen. Thursday berpura-pura menjadi pasien yang siap masuk ke dalam kapsul hibernasi atau kapsul tidur, yang nantinya akan terbangun pada saat dunia sudah memiliki populasi yang tepat. Namun ternyata, apa yang terjadi? Mereka semua tidak ditidurkan. Mereka semua bukan hibernasi, melainkan mereka semua dimusnahkan dan dibakar hidup-hidup menjadi lenyap begitu saja. Thursday pun merekam kejadian itu semua. Mereka menemukan tempat di mana Monday disandra, dan ternyata ia bukanlah Monday, melainkan ia adalah Tuesday.
yang telah kehilangan satu matanya. Matanya yang sebelah lagi telah dicopot, digunakan saat lalu untuk membuka pintu rumah mereka. Sungguh kacau parera. Monday. Ya, Monday. Ternyata Monday lah yang menjadi dalang daripada pembongkaran rahasia mereka semua. Ternyata Monday mengkhianati mereka semua, dan akhirnya menandatangani kontraknya dengan Cayman, yang berarti Monday lah akan menjadi satu-satunya Karen Chapman. Tuesday dan si Om-Om Gondrong masuk ke dalam ruangan kontrol, berniat untuk menampilkan video pemusnahan manusia yang dilakukan Dr. Cayman. Mereka ingin memberitahu bahwa proyek ini bukanlah proyek hibernasi, melainkan proyek pembunuhan. Di waktu yang sama, Thursday pun bertemu dengan Monday di dalam toilet. Monday pun mengakui kejahatannya. Ia merasa bahwa ialah yang pantas menjadi Karen Chapman, karena ialah yang lahir sebagai paling pertama. Maka itu ia dinamakan Monday, atau Senin, yang berarti hari pertama. Bahkan Monday pun mengancam akan menembak Thursday. Mereka terlibat baku hantam hingga akhirnya Monday pun tertembak. Saat Dr. Cayman sedang berpidato di depan seluruh orang banyak, tiba-tiba Tuesday berhasil menayangkan tayangan pemusnahan manusia di dalam kapsul hibernasi tersebut, yang akhirnya semua orang pun tahu bahwa selama ini mereka semua telah dibohongi. Bahkan sebagian dari anak mereka telah dibunuh oleh proyek Dr. Cayman. Dr. Cayman pun marah dan mencekik Thursday. Dan tiba-tiba saja, Monday masih hidup. Namun ia kembali tertembak. Semua orang berlarian. Monday, Tuesday, Thursday, dan Om-Om Gondrong berkumpul. Monday pun mengatakan sesuatu yang tidak mereka mengerti. Om-Om Gondrong datang dan memanggil Monday dengan panggilan sayang. Ternyata benar, Monday sudah menjalin hubungan dengan Om-Om Gondrong, namun Monday harus meninggal. Dr. Cayman dihukum. Monday, kita kembali kepada Monday. Ternyata Monday mengandung 2 anak kembar. Yang ternyata inilah alasan Monday melakukan itu semua. Monday ingin menjadi satu-satunya Karen Chapman karena ia tidak punya pilihan lagi. Ia hamil 2 anak kembar dari Om-Om Gondrong, dan ia pun harus memiliki kehidupan ke depannya. Ending yang sangat sedih dan juga sangat bahagia, karena beruntungnya anak kembar dari Monday berhasil diselamatkan. Film pun selesai. Jujur film ini sangat unik. 7 anak kembar yang berusaha menjalin kehidupan pada dunia yang sudah kacau balau. Bahkan mereka harus mati-matian untuk saling menyelamatkan satu sama lainnya. Film ini patut gua acungi jempol atas dan gua acengi pala bawah. Karena apa? Karena adegan-adegan yang sangat mengharukan dan mencengangkan juga menggambarkan. Dan juga mantap-mantapnya yang sangat surantap. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya guys. I'll see you soon.